Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvia Febrianti, NIM 221186206199. Saya dari kelas Mandiri 5G. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas dari dosen pengampu Ibu Elvima Nofriani MPD dengan mata kuliah pengembangan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia SD. Pengertian K13 dan kurikulum merdeka. Kurikulum K13 itu pengganti dari kurikulum KTSP 2006 yang menerapkan pendekatan pembelajaran yang berbasis pada siswa dengan penggunaan metode pembelajaran seperti diskusi, proyek, dan pembelajaran berbasis masalah. Kalau kurikulum merdeka itu kurikulum yang lebih mengedepankan fleksibel, yang memberikan kebebasan pada sekolah dan guru untuk merancang pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Baik, selanjutnya yaitu ada nomor 2. Karakteristik K13 dan kurikulum merdeka. Karakteristik K13, yang pertama ada pendekatan saintifik, yang kedua penelitian autentik, yang ketiga integrasi mata pelajaran, yang keempat pembelajaran berbasis proyek, yang kelima pendidikan karakter, yang keenam pengembangan keterampilan abad. Karakteristik kurikulum merdeka. Yang pertama fleksibel, kurikulum merdeka, yang kedua pembelajaran berbasis proyek, yang ketiga kemandirian belajar, yang keempat pendidikan inklusif, yang kelima pendekatan holistik, yang keenam penggunaan teknologi, yang ketujuh. Selanjutnya kita lanjutkan soal nomor 3, yaitu 3. Teknik dalam belajar. Yang pertama itu ada teknik belajar aktif, yang kedua teknik belajar mandiri, yang ketiga teknik belajar visual, yang keempat teknik belajar auditori, yang kelima teknik belajar kinetik, yang keenam teknik belajar manajemen waktu, yang ketujuh teknik belajar meningkatkan konsentrasi. Kita masuk dengan pertanyaan yang keempat, yaitu 4. Bedakan RPP K13 dan modul ajar kurikulum merdeka. Kalau RPP K13 itu memiliki KI dan KD, sedangkan modul ajar kurikulum merdeka itu memiliki bahan ajar yang disusun oleh guru untuk menjadi panduan guru dan siswa. Kita lanjutkan dengan nomor yang kelima. 5. Namain kelas di K13 dan kurikulum merdeka. Secara umum, K13 maupun kurikulum merdeka mempertahankan penamaan kelas yang sama, namun dengan pendekatan dan metode pembelajaran yang berbeda sesuai dengan tujuan dan karakteristik masing-masing. Contohnya seperti K13 pada kurikulum merdeka pada sekarang, yaitu ada fase A, fase B, dan fase C. Fase A contohnya yaitu kelas 1 dan kelas 2, fase B yaitu kelas 3 dan kelas 4, fase C yaitu kelas 5 dan kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvia Febrianti, NIM 221186206199. Saya dari kelas Mandiri 5G. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas dari dosen pengampu Ibu Elvima Nofriani MPD dengan mata kuliah pengembangan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia SD.
K13 dan kurikulum merdeka. Kurikulum K13 itu pengganti dari kurikulum KTSP 2006 yang menerapkan pendekatan pembelajaran yang berbasis pada siswa dengan penggunaan metode pembelajaran seperti diskusi, proyek, dan pembelajaran berbasis masalah. Kalau kurikulum merdeka itu kurikulum yang lebih mengedepankan fleksibel, yang memberikan kebebasan pada sekolah dan guru untuk merancang pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Baik, selanjutnya yaitu ada nomor 2 karakteristik K13 dan kurikulum merdeka. Karakteristik K13, yang pertama ada pendekatan saintifik, yang kedua penelitian autentik, yang ketiga integrasi mata pelajaran, yang keempat pembelajaran berbasis proyek, yang kelima pendidikan karakter, yang keenam pengembangan keterampilan abad. Karakteristik kurikulum merdeka. Yang pertama fleksibel, kurikulum merdeka, yang kedua pembelajaran berbasis proyek, yang ketiga kemandirian belajar, yang keempat pendidikan inklusif, yang kelima pendekatan holistik, yang keenam penggunaan teknologi, yang ketujuh. Selanjutnya kita lanjutkan soal nomor 3, yaitu 3 teknik dalam belajar. Yang pertama itu ada teknik belajar aktif, yang kedua teknik belajar mandiri, yang ketiga teknik belajar visual, yang keempat teknik belajar auditori, yang kelima teknik belajar kinetik, yang keenam teknik belajar manajemen waktu, yang ketujuh teknik belajar meningkatkan konsentrasi. Kita masuk dengan pertanyaan yang keempat, yaitu 4. Bedakan RPP K13 dan modul ajar kurikulum merdeka. Kalau RPP K13 itu memiliki KI dan KD, sedangkan modul ajar kurikulum merdeka itu memiliki bahan ajar yang disusun oleh guru untuk menjadi panduan guru dan siswa. Lanjutkan dengan nomor yang kelima. 5. Namain kelas di K13 dan kurikulum merdeka. Secara umum, K13 maupun kurikulum merdeka mempertahankan penamaan kelas yang sama. Namun, dengan pendekatan dan metode pembelajaran yang berbeda sesuai dengan tujuan dan karakteristik masing-masing. Contohnya seperti K13 pada kurikulum merdeka pada sekarang, yaitu ada fase A, fase B, dan fase C. Fase A contohnya yaitu kelas 1 dan kelas 2, fase B yaitu kelas 3 dan kelas 4, fase C yaitu kelas 5 dan kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvia Febrianti, NIM 221186206199. Saya dari kelas Mandiri 5G. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas dari dosen pengampu Ibu Elvima Nopriani MPD dengan mata kuliah pengembangan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia SD. Pengertian K13 dan kurikulum merdeka. Kurikulum K13 itu pengganti dari kurikulum KTSP 2006 yang menerapkan pendekatan pembelajaran yang berbasis pada siswa dengan penggunaan metode pembelajaran seperti diskusi, proyek, dan pembelajaran berbasis masalah. Kalau kurikulum merdeka itu kurikulum yang lebih mengedepankan fleksibel, yang memberikan kebebasan
pada sekolah dan guru untuk merancang pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Baik, selanjutnya yaitu ada nomor 2. 2. Karakteristik K13 dan kurikulum Merdeka. Karakteristik K13, yang pertama ada pendekatan saintifik, yang kedua penelitian autentik, yang ketiga integrasi mata pelajaran, yang keempat pembelajaran berbasis proyek, yang kelima pendidikan karakter, yang keenam pengembangan keterampilan ABAT. Karakteristik kurikulum Merdeka. Yang pertama fleksibel, kurikulum Merdeka. Yang kedua pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga kemandirian belajar. Yang keempat pendidikan inklusif. Yang kelima pendekatan holistik. Yang keenam penggunaan teknologi. Yang ketujuh. Selanjutnya kita lanjutkan soal nomor 3, yaitu 3. Teknik dalam belajar. Yang pertama itu ada teknik belajar aktif, yang kedua teknik belajar mandiri, yang ketiga teknik belajar visual, yang keempat teknik belajar auditori, yang kelima teknik belajar kinetik, yang keenam teknik belajar manajemen waktu, yang ketujuh teknik belajar meningkatkan konsentrasi. Kita masuk dengan pertanyaan yang keempat, yaitu 4. Bedakan RPP K13 dan modul ajar kurikulum Merdeka. Kalau RPP K13 itu memiliki KI dan KD, sedangkan modul ajar kurikulum Merdeka itu memiliki bahan ajar yang disusun oleh guru untuk menjadi panduan guru dan siswa. Kita lanjutkan dengan nomor yang kelima. 5. Namain kelas di K13 dan kurikulum Merdeka. Secara umum, K13 maupun kurikulum Merdeka mempertahankan penamaan kelas yang sama. Namun, dengan pendekatan dan metode pembelajaran yang berbeda sesuai dengan tujuan dan karakteristik masing-masing. Contohnya seperti K13 pada kurikulum Merdeka pada sekarang, yaitu ada fase A, fase B, dan fase C. Fase A contohnya yaitu kelas 1 dan kelas 2, fase B yaitu kelas 3 dan kelas 4, fase C yaitu kelas 5 dan kelas 6.